Bayangkan Anda memegang sebuah algoritma trading yang paling akurat di dunia. Secara matematis, mesin ini tuh punya kapasitas buat nyetak keuntungan sampai 1,6 miliar rupiah untuk Anda. Angka yang luar biasa besar ya. Bisa dibilang ngubah hidup banget. Bener banget. Tapi ironisnya, hanya karena Anda menekan tombol beli beberapa jam lebih cepat dari yang seharusnya, Cuma gara-gara timing doang ya. iya, cuma beda jam, algoritma emas ini justru berbalik, kayak menghancurkan seluruh portofolio Anda sampai tak bersisa. Nah, ini dia realitas yang sangat brutal di pasar saham. Kita kan sering mikir, kalau kita udah punya sinyal atau indikator yang bagus, urusan selesai. Hehe, mikirnya uang bakal ngalir sendiri gitu kan? Betul, padahal punya sinyal itu baru ya mungkin 5% dari keseluruhan permainan. 95% sisanya itu murni tentang bagaimana dan kapan persisnya Anda mengeksekusi sinyal tersebut. Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita berhadapan dengan tumpukan data backtest yang sangat luar biasa. Dari sebuah screener saham berbasis machine learning. Namanya BSML Discovery ya? Betul, BSML Discovery. Dan kita nggak lagi bahas teori kosong nih. Ini simulasi nyata selama kurang lebih 400 hari perdagangan. Dari 9 Februari 2025 sampai 16 Maret 2026. Dengan aturan yang ketat banget kan? Sangat ketat. Setiap ada sinyal alokasi tetap 10 juta rupiah per perdagangan. Misi kita hari ini, kita mau paham kenapa mesin pencetak uang ini bisa berubah jadi mesin penghancur cuma gara-gara satu hal sederhana. FOMO kan? Nah iya, FOMO, Fear of Missing Out, takut ketinggalan kereta. Dan buat Anda yang mendengarkan, ini tuh ilmu pertahanan hidup, sungguh. Di era sekarang, informasi itu tumpah ruah. Anda mungkin masuk grup Telegram Premium, langganan bot gitu. Layar penuh sinyal hijau tiap hari ya. Iya, tapi tanpa pemahaman mekanika eksekusi, Anda itu cuma sekedar ya nyetor uang ke mereka yang ngerti cara mainnya. Setuju banget. Jadi mari kita mulai dari insting paling dasar kita sebagai manusia. Katakanlah sore ini screener BSML Anda bunyi. Ada notification nih, saham X diprediksi bakal naik. Insting alami kita pasti pengen cepet-cepet aksi kan? Pasti dong, saya pasti mikir, wah harus beli sekarang juga sebelum besok harganya terbang. Saya mau hajar kanan sore ini juga, masuk akal kan? Sangat manusiawi. Secara psikologis, kita pengen cepet ngamanin posisi. Nah, strategi ini, di mana Anda langsung beli di harga penutupan hari itu juga pas sinyal muncul, itu di data ini disebut strategi C1. Atau entry close hari ini ya? Benar. Tapi, mari kita lihat apa yang terjadi kalau Anda nurutin insting itu. Dari sekitar 3.956 trade yang dieksekusi selama 400 hari, win rate-nya atau tingkat kemenangannya cuma sekitar 43%. Bentar, 43%. Berarti kita lebih sering rugi dong daripada untungnya? Secara probabilitas iya. Tapi kalau saya lihat di hasil akhirnya nih, strategi C1 ini masih nyetak cuan bersih sekitar 64,5 juta rupiah loh. Memang, angkanya positif. Maksud saya dapat 64 juta ekstra dari sistem otomatis kan lumayan banget. Kenapa dokumen ini malah kayak ngasih peringatan merah menyala untuk pendekatan ini? Yang menarik di sini adalah ilusi angkanya itu sendiri. Anda cuma ngelihat garis finish dan bilang, oh saya untung 64 juta. Tapi Anda nggak ngelihat jalan berdarah yang harus dilewati buat sampai ke sana. Ada satu metrik yang jauh lebih krusial dari sekedar total profit. Max drawdown kan? Tepat. Dan buat strategi C1 ini, max drawdown-nya mencapai 356%. 356%. Bentar, biar saya luruskan buat pendengar juga. Drawdown itu kan seberapa dalam portofolio kita anjlok dari titik puncaknya? Betul, batas kerugian maksimalnya. Kalau sampai 356%, itu mas secara teoretis kita udah bangkrut berkali-kali lipat dong. Udah hancur lebur. Anda butuh suntikan dana terus-menerus cuma buat bertahan hidup di pasar. Bayangin Anda trading, hari ini untung dikit, minggu depannya minus dalam banget sampai di telepon broker. Kena margin call ya? Suruh top up dana. Ya, secara psikologis, nggak ada manusia normal yang sanggup lihat uangnya menguap ratusan persen terus tetap duduk santai ya kan? Anda pasti bakal neken tombol panic sell. Jantung pasti udah mau copot tiap malam tuh. Tapi kok bisa seburuk itu ya? Kalau algoritmanya emang pintar nebak saham naik, kenapa beli sore hari malah bikin berdarah-darah?
Karena Anda tuh lagi ngelakuin chasing price alias ngejar harga, pas sinyal muncul sore, kemungkinan besar harga saham itu udah naik drastis sepanjang hari karena ada sentimen positif. Oh, karena beritanya udah kesebar kemana-mana ya? Nah itu, semua orang lagi ngomongin, saat Anda beli tepat sebelum pasar tutup, Anda tuh lagi beli di puncak antusiasme pasar. Buy the rumor istilahnya. Ah, paham saya. Jadi kita malah jadi pembeli terakhir di harga yang paling mahal hari itu. Betul banget. Dan tebak apa yang terjadi besoknya. Karena belinya di pucuk, Anda rentan banget sama gap down. Pas pasar buka besok pagi, trader yang udah beli dari bawah mulai jualan. Take profit berjamaah ya mereka. Iya, mereka mencairkan untung, harga langsung dibuka jatuh. Dan Anda yang baru masuk kemarin sore, langsung terjebak posisi rugi seketika. Gila ya. Oke, kalau beli sore itu ibarat saya datang telat ke pesta. Makanan udah habis, tapi saya yang disuruh cuci piring. Haha, analogi yang pas banget tuh. Kan nyesek banget. Jadi otak saya mikir alternatif nih. Gimana kalau saya biarin aja dulu, hype-nya biar reda semalaman, tidur nyenyak, nah besok paginya pas bel pasar bunyi baru saya eksekusi. Pas open market ya. Iya, pasar baru buka, energi masih segar, saya langsung sikat beli. Logikanya kan lebih aman. Logikanya masuk akal sih, tapi mari kita lihat realitas datanya. Strategi ini disebut O1, alias entry open besok paginya. Dan hasilnya? Jauh lebih mengerikan dari beli sore tadi. Masa sih? Beneran, parah. Dari jumlah transaksi yang sama, win rate Anda itu anjlok jadi sekitar 41%. Dan buru-buru untung 64 juta, kali ini Anda malah rugi bersih lebih dari 12,6 juta rupiah. Astaga, minus 12 juta. Dan yang bikin makin gila, angka max drawdown-nya itu tembus 611%. 611%. Oke, ini mah bunuh diri finansial namanya. Tapi kenapa coba? Niatnya kan sabar nunggu besok pagi, kok malah berujung kehancuran absolut gini? Gini, karena pagi hari itu sebenarnya adalah zona ilusi. Secara mekanik, sepanjang malam kan banyak retail yang baca berita bagus soal saham itu. Oh, mereka pada FOMO malam-malam ya? Iya, tapi pasar kan tutup. Akhirnya mereka ngantri pesanan beli di aplikasi malam itu juga. Ngarep dapat barang pas buka besok. Jadi pas jam 9 pagi, pesanan mereka langsung tereksekusi barengan. Tepat. Begitu bel bunyi, ribuan pesanan retail ini masuk serentak. Makanya, harga saham melonjak tajam secara artifisial di menit-menit awal. Harga open itu sering banget jadi harga paling mahal hari itu. Terus siapa yang jualan kalau retail pada beli? Nah, tahukah Anda siapa yang memanfaatin lonjakan ini? Institusi besar, smart money. Mereka lihat ada likuiditas gede dari retail yang ngantri, ya udah mereka buang barang mereka di situ. Wah, jebakan Batman dong. Jadi retail yang beli pagi buta itu cuma nampung buangan dari bandar besar. Persis banget. Sesaat setelah euforia pagi itu keserap habis, harganya langsung runtuh ke bawah. Anda yang beli di harga open bakal terseret turun tanpa ampun. Pantesan rugi. Metrik profit factor di data ini ngebuktiin itu secara matematis. Profit factor strategi O1 ini cuma 0,99. Kalau buat pendengar kita nih, arti angka 0,99 ini persisnya apa sih buat dompet mereka? Ibarat Anda main di kasino yang udah diakalin mesinnya. Profit factor di bawah angka 1 itu, ya kerugian matematis yang pasti. Tiap Rp1 yang dipertaruhkan, kembalinya cuma 99 sen. Kayak disedot pelan-pelan ya? Iya, kelihatannya aktif trading, layar gerak-gerak. Tapi pelan tapi pasti, Anda lagi nyuntik mati portofolio sendiri. Ngeri banget. Beli sore pas euforia itu hancur. Beli pagi pas meledak lebih hancur lagi. Terus pertanyaannya, kalau ikut kerumunan itu resep bangkrut gimana kalau kita ngelakuin sebaliknya? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari semua data ini. Setuju. Di data ini kan algoritma merekomendasikan strategi yang namanya L1 atau entry low hari berikutnya. Dokumen ini nyebutnya rute yang realistis. Intinya ini buy on weakness, kan? Benar, filosofinya simpel banget. Daripada Anda capek lari ngejar harga yang lagi terbang, Anda cukup berdiri diam aja. Tunggu harga itu kelelahan lalu jatuh ke bawah nyamperin Anda. Tahu nggak, ini ngingetin saya sama analogi toko baju diskonan. Gimana tuh? Bayangin ada brand terkenal baru buka pintu buat diskon 70%. Kalau pakai strategi beli pagi atau sore tadi, itu ibarat Anda ikut orang berebut masuk pas pintu ditarik. Desak-desakan, saling sikut. Sampai keinjek-injek ya? Nah iya, terus di tengah kekacauan itu kan banyak baju bagus yang jatuh ke lantai. Strategi L1 ini adalah Anda yang nggak ikut berebut, Anda ngopi dulu di luar.
Setelah sejam, toko sepi, orang pada capek. Terus Anda masuk santai. Betul, Anda masuk santai, lihat baju bagus berserakan di lantai, ambil deh. Malah mungkin dapat diskon tambahan karena bajunya kotor dikit. Analogi yang brilian banget. Anda tuh ngebiarin orang lain ngelakuin pekerjaan kotornya. Dan mari kita lihat angka kuantitatif dari analogi santai Anda tadi. Emang bedanya sedrastis apa? Cuma dengan ngubah satu variabel kecil ini ya, nunggu harga terendah besoknya, probabilitas Anda langsung meledak. Win rate yang tadinya 40-an%, meroket jadi sekitar 78 sampai nyaris 83%. Wow, dari yang tadinya lebih sering rugi, sekarang menang hampir 8 kali dari 10 percobaan ya? Dan perhatikan profitnya. Kita nggak lagi bahas sisa uang 64 juta. Keuntungan bersihnya melesat dari 1 miliar, bahkan sampai tembus 1,6 miliar rupiah. Hah, beda jam doang, profitnya loncat ke 1,6 miliar. Yang pagi tadi 611%, Iya, yang bikin bangkrut tadi. dengan strategi L1 ini, drawdown-nya hancur berantakan jadi cuma sekitar 5-9% aja. Bentar-bentar, dari ratusan persen turun jadi di bawah 10%, itu mah aman banget. Sangat aman. Maksudnya, kalau portofolio cuma minus 5 atau 9%, saya masih bisa tidur nyenyak dong. Main sama anak, nggak perlu mikirin pasar saham. Tapi secara mekanik kok bisa seefektif ini sih? Karena strategi ini mengeksploitasi kepanikan pagi hari yang kita bahas tadi. Kan sesaat setelah buka, ada sisa euforia yang langsung ditimpa aksi take profit besar-besaran ya. Yang bandar buang barang tadi. Nah, harga kan turun tajam tuh. Seolah-olah sahamnya memburuk. Trader amatir yang baru beli pagi langsung panik. Mikirnya, wah sahamnya longsor. Terus mereka buru-buru cut loss karena ketakutan. Dan di saat mereka buang barang karena panik, strategi L1 kita udah ngantri di bawah, nampung barang murah. Persis banget. Anda masuk saat volatilitas itu lagi di titik nadir. Keuntungannya berlapis nih. Pertama, jelas dapat harga paling murah. Seringkali di bawah harga penutupan kemarin. Terus yang kedua, Ini teknis tapi penting. Karena belinya pas udah jatuh dalam, jarak ke titik cut loss atau stop loss Anda jadi sempit banget. Makanya risikonya kecil. Terus yang harinya, pasar mulai sadar. sadar kalau sebenarnya nggak ada sentimen buruk ya? Betul. Mereka mikir, kok tadi pada jualan ya? Padahal beritanya bagus. Harga akhirnya mantul naik lagi. Anda nikmatin rebound masif di hari yang sama. Dari posisi yang aman banget. Luar biasa, bener-bener manfaatin kepanikan orang buat keuntungan matematis. Oke, kita udah ngunci rahasia pertama nih. Kita tahu kapan harus masuk, yaitu L1. Yep. Tapi ada tapinya nih, keuntungan 1,6 miliar di layar itu kan cuma angka digital. Sampai Anda beneran neken tombol jual dan uangnya cair ke rekening. Benar. Timing keluar itu tantangan psikologis berikutnya. Nah, ngelihat data ini, kita dihadapin sama banyak pilihan target take profit atau TP. Mulai dari yang konservatif 5% sampai agresif 50% buat ditahan 1 hari. Kalau suruh milih, mana yang paling optimal? Data ini ngebagi jadi 3 skenario. Dan ini balik lagi ke seberapa kuat mental Anda. Opsi pertama itu konservatif, matok TP di 8-12%. Ini buat yang cari aman ya. Betul, buat yang mengutamakan kedamaian batin. Win rate-nya paling tinggi di sini, di atas 80%. Hampir selalu menang. Risikonya juga terendah, drawdown cuma 5 atau 6%. Profitnya gimana? Masih fantastis kok. Antara 1,2 sampai 1,4 miliar rupiah. Oke, ini cocok buat pendengar yang mungkin kerja kantoran ya. Trading sambilan, nggak mau stres ngecek HP terus, dapet cuan, bungkus, tidur tenang. Terus opsi kedua gimana? Opsi kedua ini yang jadi rekomendasi utama. Titik optimal. Matok take profit di angka 20%. Ini sweet spotnya. Titik keseimbangan ya? Iya, cuannya melonjak ke 1,54 miliar rupiah. Profit vektornya itu tembus 6,48 loh. Wah, efisien banget dong. Sangat efisien. Tiap 1 rupiah resiko yang diambil, dibayarnya 6,5 rupiah. Dan psikologis masih aman, karena drawdown masih di 7,14% aja. Menggoda banget sih ini. Tapi mata saya malah tertuju ke opsi ketiga nih, si agresif. Di data disebut TP 30-50%. Di TP 50%, profitnya mentok paling tinggi kan, 1,63 miliar. Dan profit vektornya tertinggi juga, di 6,68. Nah, secara matematis bukannya ini yang paling juara. Tapi jujur aja saya agak skeptis. Kalau dihitung-hitung, selisih untung dari TP 20% ke 50% itu
Cuma nambah ekstra sekitar 90 juta kan? Iya, naiknya nggak proporsional sama persentasenya. Tapi gantinya, max drawdown kita merangkak naik sampai 9% lebih. Udah gitu harus nahan posisi lebih lama. Worth it nggak sih ngorbanin kewarasan mental demi tambahan duit yang secara persentase tuh kecil banget di skala miliaran? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, jawaban singkatnya, nggak sepadan. Secara matematis emang efisien, tapi secara psikologis itu merusak. Kenapa bisa gitu? Gini logikanya. Buat saham bisa naik 50% dalam sehari, dia harus lewatin ayunan harga yang ekstrim banget. Bisa naik 20%, anjlok 5%, meroket ke 35%, terus turun lagi gitu. Dan selama itu terjadi, kita duduk di depan layar sambil keringet dingin liatin angkanya ya. Tepat. Lihat ratusan juta duit Anda muncul dan hilang di layar berulang kali sebelum nyentuh target 50% itu. Wah, nyiksa mental banget. Bikin jantungan pasti. Kenaikan drawdown ke 9% di kertas emang kelihatan kecil. Tapi di realita, itu artinya puluhan juta Anda menguap sementara. Otak manusia itu nggak diprogram buat nahan sakit finansial kayak gitu tanpa bikin kesalahan bodoh. Akhirnya malah kepencet jual pas lagi rugi ya. Makanya opsi optimal di 20% itu jauh lebih baik. Anda dapat 95% dari total potensi keuntungan, tapi mangkas separuh dari stres emosionalnya. Masuk akal banget. Ini soal jaga modal psikologis kita juga, bukan cuma modal duit. Nah sekarang mari kita tarik teori indah ini ke realita eksekusi harian. Oke, gimana tuh? Jadi apa makna dari semua ini? Sistem BSML ini kan agresif banget ya, deteksi pasar. Setahun bisa ratusan sinyal, bahkan sehari bisa 10 saham yang nyala hijau. Nggak mungkin dibeli semua kan? Jelas, dompet nggak muat kalau beli 10-10-nya tiap hari. Gimana cara kita milah mana yang beneran berlian, mana yang cuma kaca? Disinilah panduan taktis dari sumber kita itu penting. Pas sistem ngeluarin 10 sinyal, jangan ditelan mentah-mentah. Harus ada saringan lapis kedua. Gunakan fitur perintah garis miring cakum atau /cakum. Bentar, buat pendengar yang mungkin awam, /cakum ini apa sih? Terus tadi di awal Anda juga nyebut bandarmologi. Bisa dijelasin simpel nggak? Bandarmologi itu kan intinya kita ngintip jejak paus di pasar ya. Penjelasan yang bagus banget tuh. Iya, bandarmologi itu dasarnya ilmu ngelacak aliran uang gede. Di bursa, pergerakan harga itu kan nggak ditentuin sama retail bermodal 5 juta rupiah. Yang gerakinnya paus-paus itu ya? Betul. Institusi raksasa atau market maker yang modalnya triliunan. Nah, fitur /cakum ini ngitung skor akumulasinya. Dia deteksi, saham ini naik karena emang diborong diam-diam sama paus atau cuma hype semu dari retail yang panik. Ah, ngerti saya. Jadi dari 10 sinyal tadi, kita cek pakai /cakum, terus pilih 2 atau 3 saham yang skor akumulasi pausnya paling kuat, gitu ya? Benar sekali. Anda cukup numpang di kendaraan yang emang disetir sama uang besar. Dan ada satu lagi aturan eksekusi mesin yang krusial nih. Apa tuh? Pastikan prioritas exit Anda disetel ke mode proximity atau berdasarkan jarak terdekat. Maksudnya jarak terdekat tuh gimana? Bedanya apa? Gini, bayangin posisi Anda. Pakai strategi L1, kan belinya di harga bawah. Saat itu, posisi harga Anda tuh pas di tengah-tengah antara target untung di atas sama batas rugi alias stop loss di bawah. Oke, ada jarak ke atas dan ke bawah ya. Daripada Anda nebak-nebak nih harga mau gerak kemana, biarin mesin yang hitung. Mode proximity bakal otomatis nentuin, secara matematis, garis mana yang lebih dekat buat kesentuh fluktuasi harga hari itu. Oh, jadi ngilangin emosi dari keputusan kita ya? Betul. Kalau harga berbalik arah dan stop loss ternyata lebih dekat, mesin otomatis motong kerugian sebelum membesar. Sangat klinis, sangat objektif. Bener-bener ngebiarin mesin jadi pelindung kita dari kebodohan kita sendiri ya. Ngomong-ngomong soal efisiensi, ada satu data terakhir nih yang bikin saya melongo. Soal modal ya? Iya, buat bisa capai profit 1,6 miliar pakai strategi L1 tadi, tahu nggak? Maksimal modal dibutuhkan selama 400 hari itu berapa? Cuma sekitar 470 juta rupiah loh. Returnnya gila ya, di atas 340%. Coba bandingin sama strategi O1 yang beli pagi tadi. Udah ujung-ujungnya boncos belasan juta, tapi sempat nuntut modal sampai 675 juta rupiah. Kok strategi rugi malah butuh modal lebih gede sih? Karena cash flow atau arus kas Anda itu mampet.
Mampet gimana maksudnya? Kalau Anda pakai O1, uang Anda terus-terusan terjebak di posisi floating loss, sahamnya nyangkut. Oh, minus tapi belum dijual gitu ya? Iya. Akibatnya, besoknya ada sinyal baru, Anda nggak punya duit cash. Terpaksa setor modal baru lagi dari kantong sendiri. Nombok terus dong. Nah, beda sama L1. Karena belinya di harga diskon, harganya sering mantul hari itu juga. Nyentuh target profit dan posisi tertutup otomatis. Jadi duitnya cair lagi hari itu juga. Langsung cair beserta untungnya ke rekening Anda. Besoknya, duit itu udah siap diputar lagi buat sinyal baru. Efisiensi perputaran modalnya luar biasa. Sangat masuk akal, uangnya nggak diam berdebu di portofolio yang lagi berdarah. Wah, rasanya kita udah bedah tuntas ya anatomi eksekusi ini. Udah ke cover semua kayaknya. Kalau bisa saya simpulkan nih, sekuat apapun sinyal trading Anda, jangan pernah ngejar harga di pucuk pas sore hari, dan jangan pernah jadi tumbal likuiditas bandar di pagi hari. Sabar, itu kuncinya. Bener banget. Kesabaran buat nahan diri, ngopi dulu, dan nunggu harga jatuh ke titik terendahnya besok hari, itu garis demarkasi yang nyata. Itu bedanya antara trader retail yang digiling habis sama pasar, sama trader yang pulang bawa 1,6 miliar pakai sinyal yang sama persis. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda yang mendengarkan. Silakan. Hari ini, Anda udah ngelihat rahasia di balik layar. Anda pegang cetak biru dari apa yang berhasil dan apa yang bikin hancur. Tapi ingat, alat sehebat apapun cuma sebaik tangan yang megangnya. Betul banget. Nyala hijau, ngasih notifikasi, cuan instan. Apakah Anda punya disiplin baja buat melipat tangan, nahan diri, dan biarin harga turun nyamperin Anda? Ataukah naluri purba Anda, ya rasa takut ketinggalan itu, bakal ngebajak otak rasional Anda dan bakar habis portofolio Anda? Pertanyaan yang jawabannya bakal nentuin tebal tipisnya rekening Anda nih ya. Karena pada akhirnya, musuh terbesar dalam investasi itu bukan pasar, tapi pantulan wajah kita sendiri di layar monitor. Sangat filosofis, tapi benar adanya. Terima kasih banyak udah nemenin kami membedah dan menyelami lautan data yang mencerahkan ini. Semoga temuan kita hari ini ngasih Anda senjata atau minimal perisai baru buat ngadepin kejamnya pasar saham. Sampai jumpa di eksplorasi data kita yang berikutnya. Dan ingat, tetaplah rasional di tengah pasar yang sangat irasional.